البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang keyakinan ahli sunnati wal jamaah berkaitan dengan mizan, yaitu tentang timbangan yang kelak dipanjangkan di hari kiamat untuk menimbang amalan-amalan hamba. Yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan tentang hal tersebut dalam banyak ayat. Dan juga telah kita pelajari di antara amalan-amalan yang bisa memperberat timbangan kelak di hari kiamat. Dan insyaallah taala pada pertemuan malam hari ini kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, wal imanu bi'adzabil qabr, dan iman terhadap azab kubur. Iman terhadap azab kubur, akhwani fillah, termasuk bagian dari iman terhadap perkara gaib. Juga masuk dalam bagian iman terhadap hari akhir. Karena kubur adalah tahapan pertama dari tahapan-tahapan hari akhir yang akan dilalui oleh setiap hamba. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan hadis dalam As-Sahihul Musnad, bahwasanya Utsman kalau beliau melihat pekuburan beliau menangis. Maka ditanya oleh orang-orang yang dekat dengan beliau, kenapa Anda menangis setiap kali melihat kubur? Padahal Anda tidak tentu menangis ketika diingatkan tentang surga dan neraka. Maka dijawab oleh Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu tersebut, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kubur itu adalah awal dari tahapan-tahapan hari akhir. Maka siapa saja yang selamat pada tahapan di alam kubur, maka tahapan setelahnya itu akan lebih mudah. Namun siapa saja yang tidak selamat di tahapan alam kubur, maka setelah itu akan lebih payah.
akan lebih berat dan lebih susah. Karena inilah setiap Utsman ziarah kubur atau melihat ke kubur beliau senantiasa menangis karena ingat itu. Yang kubur seseorang, ikhwani fillah rahimahullahu taala, kemungkinannya dua. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, al-qabru imma raudatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur itu kemungkinannya adalah taman dari taman-taman surga yang seseorang berada di dalamnya dengan penuh kenyamanan, dengan penuh keriangan, karena dia melihat surga dipampangkan dan tercium bau dan hawanya yang menyenangkan. Atau kemungkinannya adalah hufratun min hufarin niran, adalah lubang dari lubang-lubang neraka. Dia di mana dia ketika di alam kubur tersebut terasa hawa panas dari neraka yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya. Oleh karena itulah ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, perkara tentang kubur butuh untuk seorang muslim mengilmuinya berkaitan dengan hal-hal yang wajib untuk diimani tentangnya dan mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Dan di sini Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala menyebutkan salah satu perkara yang berkaitan dengan kubur, yaitu iman terhadap azab kubur. Yang tentunya selain azab juga di sana ada nikmat. Berarti secara lengkapnya kita beriman tentang adanya azab kubur bagi siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya, atau nikmat kubur yang akan diberikan bagi siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya. Dan sebelum kita membahas tentang azab dan nikmat tersebut, akhwani fillah, lebih bagus untuk kita bahas urut-urutan apa yang dialami oleh seorang hamba setelah nyawanya dicabut oleh malaikat pencabut nyawa. Yang perkara tersebut, akhwani fillah, adalah perkara yang pasti yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam 3 tempat di dalam Al-Qur'an. Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Di awal-awal Al-Qur'an di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala katakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa mesti akan merasakan kematian, dan hanyalah pahala-pahala kalian itu akan disempurnakan kelak di hari kiamat. Jadi penyempurnaan balasan, ikhwani fillah, baik itu berupa pahala ataupun hukuman, ikut disempurnakan pada hari kiamat. Maka siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannahnya, maka sungguh inilah orang yang betul-betul sukses. Faqad faz. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ulang lagi di pertengahan Al-Qur'an di surat Al-Anbiya, termasuk bagian tengah-tengah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tegaskan kembali
kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Agar seorang muslim ikhwan ketika dia membaca Al-Qur'an dari depan, membaca terus di Ali Imran diingatkan untuk kita jangan sampai lalai tentang fenomena kematian ini. Berjalan lagi dia membaca Al-Qur'an di pertengahan diingatkan di surat Al-Anbiya. Setiap jiwa itu merasakan kematian dan kami akan uji kalian dengan keburukan maupun dengan kebaikan. Di sini penegasan bahwasanya ujian yang Allah berikan ikhwani fillah ada dua macam. Diuji dengan keburukan-keburukan yang menimpa dia, baik itu musibah, baik itu sempitnya rizki, dan hal-hal yang lain yang dianggap oleh manusia sebagai hal-hal yang buruk yang menimpanya. Atau seorang diuji dengan kebaikan-kebaikan yang dia dapat, mampukah dia bersyukur? Lapangnya rizki, nyamannya keluarga, dan seterusnya. Dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, ini juga ujian akhwani fillah. Jangan disangka seorang ketika diberi nikmat oleh Allah di dunia ini itu bukan sebagai ujian. Bahkan itu ujian, dan seringnya malah orang yang diuji dengan seperti itu tidak lulus dalam ujian tersebut. Dilapangkan rezekinya bukan malah dia bersyukur, tapi malah dia digunakan untuk kemaksiatan. Bukan malah senantiasa memperbagus peribadatan kepada Allah, tapi malah menyombongkan dirinya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Di dunia kami uji kalian dengan keburukan maupun kebaikan yang menimpa kalian. Kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Kemudian tempat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sepertiga akhir Al-Qur'an di juz 20-an. Di surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala tegaskan kembali, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa mesti akan merasakan kematian. Karena memang akhwani fillah, mengingat kematian merupakan perkara yang penting yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada kita untuk memperbanyak dalam mengingatnya. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat al-maut. Perbanyaklah dalam mengingat-ingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Diperintahkan untuk mengingat yang banyak, bukan sekedar mengingat tok, tapi aktsiru, perbanyaklah dalam mengingat. Nah, setelah kematian tersebut akhwani fillah yang pasti adanya, yang kita semua akan melaluinya, di mana masing-masing akan menutup kehidupan dunia ini akhwani fillah. Nah, setelah itu dia akan masuk ke alam berikutnya, yaitu alam barzakh, yang disebut juga dengan alam kubur. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini insyaallah taala. Nah, setelah seorang hamba akhwani fillah dicabut nyawanya, kemudian dipikul oleh orang-orang yang memikul jenazah dan dikuburkan, dan selesai penguburan, maka dengan itu dia akan beralih pada kondisi yang pertama kali yang dialami oleh seorang di alam kuburnya, yaitu yang disebut dengan dhammatul qabr. Ini yang pertama kali akan dirasakan oleh siapa saja yang memasuki alam kubur, yaitu dhammatul qabr, himpitan kubur.
Yang himpitan kubur ini akan dirasakan oleh setiap hamba yang mukallaf, yang mukminnya maupun yang kafirnya, yang saleh apalagi yang tidak. Dikecualikan hanya satu golongan saja, yaitu golongan para nabi. Yang menunjukkan bahwasanya himpitan kubur inna khanifillah menimpa semua manusia kecuali para anbiya, yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkaitan dengan meninggalnya sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz. Siapa yang tidak kenal Sa'ad bin Mu'adz? Seorang sahabat yang ketika wafatnya arsy Allah Subhanahu wa taala sampai bergetar. Sahabat yang memiliki kemuliaan yang tinggi. Akan tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal ladzi ihtazza lahu al-'arsyu wa hamalathu al-malaikah laqad dumma dhammatan thumma furrija an." Inilah orang yang arsy sampai bergetar untuknya dan para malaikat memikulnya. Malaikat yang ikut memikul jenazah Sa'ad bin Mu'adz. Tapi perhatikan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad dumma dhammatan thumma furrija anhu. Sungguh dia telah dihimpit dengan satu himpitan, kemudian Allah Subhanahu wa taala bebaskan. Hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Kemudian juga dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil qabri lan-dhammah law naja minha ahadun lanaja minha Sa'd bin Mu'adz." Sungguhnya di kubur itu ada himpitan. Seandainya ada satu orang yang bisa selamat dari himpitan kubur tersebut, maka sungguh yang pantas untuk selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tentu beliau akan selamat dari himpitan kubur, akan tetapi karena himpitan kubur ini sifatnya merata bagi semua manusia, yang soleh maupun yang tidak, maka Sa'ad bin Mu'adz seorang yang utama dengan keutamaan yang banyak itu juga merasakan himpitan tersebut. Dan ini awal pertama kali akhwani fillah yang dirasakan oleh siapapun yang masuk ke alam kubur. Di sana ada yang berpendapat bahwasanya himpitan kubur pada orang-orang yang beriman ibarat gendongan seorang ibu atau pelukan seorang ibu kepada anaknya dengan lembut. Tapi ini adalah pendapat yang lemah. Kenapa? Karena buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Na'am laqad dumma dhammatan tsumma furrija an." Menunjukkan itu adalah sesuatu yang berat, karena beliau mengatakan furrija an, diselamatkan darinya, dikeluarkan dari himpitan tersebut. Lalu bedanya apa antara mukmin dan kafir kalau sama-sama mengalami himpitan? Perbedaannya bahwasanya himpitan yang dialami oleh mukmin ikhwan himpitan yang muaqqatah, himpitan yang sementara. Jadi dihimpit, nah kemudian setelah itu dilepaskan. Sedangkan himpitan yang menimpa orang-orang kafir adalah himpitan yang terus-menerus, wal'iyadu billah. Ini perbedaannya. Dan para ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan hikmah dari adanya himpitan ini tidak lain adalah bagi orang-orang kafir tentunya sebagai hukuman atas mereka, adapun bagi orang-orang yang beriman untuk menggugurkan kesalahan-kesalahan mereka yang tentunya namanya manusia mesti di dunia
dia mesti melakukan dosa dan kesalahan, karena itu sifat yang mendasar pada diri kita semua, ikhwan. Siapa yang mengingkari ini maka sungguh dia tidak sadar terhadap dirinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah memberitahu kita, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, kalian itu senantiasa berbuat kesalahan di malam hari dan siang hari, dan aku itu adalah zat yang mengampuni dosa-dosa secara keseluruhan bagi siapa saja yang mau meminta ampunan. Ini hakikat kita, ikhwan. Senantiasa melakukan kesalahan di malam hari maupun siang hari. Maka perbanyak untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimanapun juga masih biasanya ada sisa. Makanya hikmahnya adalah adanya himpitan kubur tersebut. Itu yang pertama kali dialami oleh siapa saja yang masuk ke alam kubur. Kemudian tahapan kedua, ikhwani fillah, yaitu fitnatul qabr, ujian di kuburnya, di mana datang dua malaikat yang menanyainya dengan 3 pertanyaan utama. Itu berkaitan dengan man rabbuk, siapa Rabbmu, juga berkaitan dengan wa ma dinuk, dan apa agamamu, dan yang ketiga wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu. Ditanya tentang makrifah kita tentang Allah dan tentang Rasulnya serta tentang agama ini. Inilah yang diistilahkan dengan fitnatul qabr, ujian di dalam kubur. Dan perkara tersebut kita imani, bahwasanya kita semua akan ditanya dengan pertanyaan itu, yang tidaklah akan mampu menjawabnya kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekokohan. Karena perkara di alam kubur, ikhwani fillah, bukan perkara yang kemudian kita menganggapnya seperti di dunia ini, sehingga seorang bisa sekedar menghafalnya ketika ingin diuji, sudah saya hafal, atau membawa contekan atau yang lainnya, tidak akan mungkin. Tapi yang berbicara, yang menjadi penentu seorang mampu atau tidak menjawab pertanyaan dari dua malaikat itu, akhwani fillah, yaitu kondisi dia ketika di dunia. Walaupun kita di dunia mungkin hafal di luar kepala, akhwan, ketika ditanya tentang 3 perkara tersebut, bahkan dengan dalil-dalilnya, tapi kalau itu hanya sekedar di mulut dan tidak terwujud keimanan yang sebenarnya, maka tidak akan mungkin bisa menjawab. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam firman-Nya, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Berarti kekokohan itu hanya akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Untuk bisa menjawabnya, yang menjadi penentu adalah keimanan dia. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengkhabarkan tentang keadaan orang-orang munafikin, ketika ditanya, maka jawabannya adalah la adri. La adri, sami'tun nasa yaqulun faqultu. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan itu, maka aku ikut-ikutan mengatakannya. Ini mereka yang sekedar mengucapkan ucapan-ucapan
tapi tidak diiringi dengan keimanan. Tidak bermanfaat, akhwan fillah. Walaupun di dunia mungkin dengannya seorang bisa mendapatkan kemanfaatan, dihormati, dihargai, dijaga, tidak diganggu karena diikutkan dalam deretan muslimin. Tapi ketika telah mati, yang menjadi penentu adalah keimanan yang sebenarnya. Ini fitnatul qabr, ujian di alam kubur, yang semuanya akan diuji kecuali beberapa golongan yang Rasulullah SAW telah kabarkan bahwasanya mereka terbebas dari ujian tersebut. Kenapa? Karena telah mengalami ujian yang besar ketika hidup di dunia. Golongan yang pertama yang datang dari ikhwani fillah tentang selamatnya mereka dari fitnatul qabr adalah golongan para nabi. Para nabi tidak diuji. Kenapa? Karena ujian itu ya kan ditanya tentang siapa nabimu. Maka bagaimana nabi ditanya tentang dirinya sendiri. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Musnad Ahmad. Beliau mengatakan fabi tuftanun wa anni tus'alun. Tentangku kalian akan diuji, dan tentangku kalian akan ditanya. Jadi umat ini yang akan ditanya bagaimana keyakinan mereka, bagaimana keimanan mereka berkaitan dengan Rasul yang diutus kepada mereka. Oleh karena itulah para anbiya war rasul tentunya tidak diuji. Karena ujian manusia adalah berkaitan dengan keimanan mereka terhadap Nabi dan Rasul yang diutus. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan para syuhada. Mereka-mereka yang gugur di medan perang dalam upaya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan kafa bi barakatis suyuf ala ru'usihim fitnah. Cukup dengan berkelebatnya pedang-pedang di atas kepala mereka itu sebagai ujian. Sehingga tidak perlu lagi diuji ketika mereka masuk ke alam kubur. Kenapa? Karena ujian di medan perang ikhwanifillah ujian yang besar. Berkelebatnya pedang di atas kepala-kepala mereka. Mereka terus maju dan tidak lari dari medan peperangan. Demikian pula pada masa kini dengan berdesingnya peluru-peluru. Kemudian seorang hamba memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mengorbankan nyawanya, maka ini cukup sebagai ujian. Sehingga ketika wafat dan gugur, nah mereka tidak diuji lagi di alam kuburnya. Ini siapa? Para syuhada. Karena ujian di medan perang berat. Nah, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala peringatkan untuk jangan sampai lari, dan siapa saja yang lari dari medan jihad, nah, dalam keadaan berkecamuknya perang, dia berlari karena takut untuk hanya sekedar menyelamatkan diri, bukan untuk mengatur siasat, maka ini termasuk dalam dosa besar. Nah, diajak keluar aja. Diajak jalan. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang-orang yang ribat. Orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin. Dan mereka meninggal dalam keadaan ribat tersebut. Al-murabit fi sabilillah, orang yang sedang melakukan ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang datang dalam hadis Salman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin wa lailah khairun min siyami syahrin wa qiyamih." Ribat
yaitu berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin, di daerah yang di situ butuh dijaga karena khawatir orang-orang dari musuh-musuh Allah menyerang atau mengganggu kaum muslimin, itu sehari semalam lebih bagus, lebih utama daripada puasa sebulan penuh dan sholat malam sebulan penuh. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh. Kemudian apabila dia meninggal dalam ribatnya itu, maka terus menerus mengalir amalannya yang dulu dia amalkan. Wa ujriya alaihi rizquhu wa amina min fattanil qabr. Dan rizkinya terus dialirkan dan diselamatkan dia dari ujian-ujian kubur. Ini golongan yang ketiga, yaitu yang meninggal dalam keadaan ribat fi sabilillah. Nah, ini tiga golongan yang datang nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para anbiya, para syuhada, dan al-murabit fi sabilillah. Kemudian golongan yang keempat, ikhwani fillah, yaitu golongan as-siddiqun. Golongan as-siddiqun, para ulama menegaskan mereka juga selamat dari fitnatul qabr. Kenapa? Karena kedudukan siddiqun lebih afdal, lebih utama daripada syuhada. Sehingga ketika para syuhada saja selamat dari fitnatul qabr, tentunya as-siddiqun lebih berhak lagi untuk diselamatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan urut-urutan keutamaan hamba, ikhwani fillah. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi. Ini tingkatan paling tinggi. Kemudian para siddiqun, tingkatan di bawah para nabi. Dan tingkatan siddiqun ini, akhwani fillah, ditegaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, di antara upaya untuk bisa meraih tingkatan itu adalah dengan ilmu. Karena siapa saja yang menuntut ilmu demi menghidupkan Islam dan memperjuangkan Islam, maka mereka itu tingkatannya bisa mencapai tingkatan siddiqun, karena mereka adalah warathatul anbiya, para pewaris nabi. Kemudian tingkatan ketiga asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Baru tingkatan yang keempat as-salihun, orang-orang saleh. Maka ikhwani fillah, dari keempat tingkatan ini untuk tingkatan anbiya sudah tidak ada peluang. Tingkatan siddiqun kita juga kayaknya walaupun tentunya seorang muslim butuh himmah yang tinggi. Syuhada, kita saat ini belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu tersebut. Maka kalau tiga tingkatan utama itu tidak tercapai, maka jangan sampai luput dari tingkatan yang keempat, yaitu as-salihun, tingkatan orang-orang soleh. Kalau orang soleh saja sudah tidak bisa masuk, maka ini orang-orang yang merugi. Kalau orang soleh saja tidak bisa masuk, berarti dia bukan termasuk deretan orang-orang yang mendapatkan nikmat yang hakiki. Oleh karena itulah, akhwani fillah, para anbiya pun untuk menunjukkan pentingnya untuk bisa
masuk dalam deretan salihin akhwan. Di antara doa mereka, na'am, memohon agar dijadikan termasuk sebagai hamba-hamba Allah yang saleh. Dan kriteria saleh akhwani fillah yaitu apa? Man qama bihuquqillahi wa huquqi ibadi. Ini kriteria saleh. Nah, saleh yaitu seorang yang menegakkan hak-hak Allah. Dia tunaikan hak-hak Allah dan juga dia tunaikan hak-hak sesama hamba. Nah, dari keempat tingkatan keutamaan manusia ini akhwani fillah, 3 golongan. Yang pertama, mereka yang selamat dari fitnatul qabr, para anbiya, kemudian para siddiqun dan syuhada. Kemudian masuk dalam deretan syuhada karena datang dalil khusus yaitu al-murabit fi sabilillah. Dan fitnatul qabr akhwani fillah, fitnah yang besar. Jangan dianggap remeh, cuma pertanyaan gitu tok. Iya, kita di dunia mungkin bisa menghafalnya. Tapi sekali lagi perkaranya tidak cukup sekedar hafalan. Nabi SAW saja telah peringatkan kita akhwan tentang besarnya fitnah itu, besarnya ujian itu. Sebagaimana dalam hadis Asma yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur, mithla aw qariban min fitnatid dajjal." Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian itu akan diuji di kubur kalian, semisal atau mendekati besarnya fitnah dajjal. Dan fitnah dajjal akhwani fillah, fitnah yang paling besar semenjak diciptakannya langit dan bumi sampai tegaknya hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW telah tegaskan, bahwasanya ujian manusia akhwan, fitnah yang luar biasa semenjak diciptakannya langit dan bumi sampai tegaknya hari kiamat tersebut, tidak ada yang melebihi besarnya fitnah dajjal. Makanya setiap nabi dan rasul mereka memperingatkan umat dari fitnatul dajjal. Dan yang paling sempurnanya, yang paling lengkapnya dalam memberikan peringatan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat-salat kita. Agar selamat dari Dari fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnah al mahya wal mamat, fitnah di saat hidup dan fitnah saat mati. Fitnah saat hidup banyak sekali akhwan, syubhat maupun syahwat. Dan fitnatul mamat terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan dalam pendapat yang ada adalah fitnatul qabr. Dan dikhususkan kemudian setelahnya wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan juga minta perlindungan kepada Allah dari buruknya fitnah al-masihid dajjal. Ini mengenai fitnatul qabr. Kemudian tahapan berikutnya akhwani fillah, setelah mengalami ujian yang Rasulullah SAW telah khabarkan tentang besarnya ujian itu, makanya kita dibimbingkan oleh Nabi SAW ketika menghadiri pekuburan, menghadiri proses penguburan saudara-saudara kita kaum muslimin, untuk jangan sampai lalai setelah selesai dikubur, sebelum dia beranjak pergi untuk mendoakan kekokohan kepada saudara kita yang baru dikubur tadi. Ini sunnah. Dan itu yang disunnahkan, tidak perlu kemudian seorang berlama-lama membaca Al-Fatihah, membaca Yasin, membaca ini dan itu. Sunnahnya setelah proses penguburan selesai, maka kepada yang menghadiri penguburan tersebut untuk mendoakan. Dan Nabi SAW telah katakan,
Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tatsbit fa innahu al-an yus'al. Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintakanlah kekokohan karena sungguhnya saat ini dia akan ditanya. Nah, mintakan kekokohan untuk saudara kita. Baik, dengan mengucapkan Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Ya Allah, ampunilah dia. Karena Nabi tadi membimbingkan, memerintahkan untuk kita memintakan ampunan. Berarti kita dalam upaya untuk menunaikannya dengan mendoakan Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Nah, kemudian meminta kekokohan wa tsabbithu, dan kokohkanlah dia. Ringkas. Allahumma ighfir lahu wa tsabbithu. Tapi doa yang ringkas ini akhwani fillah sangat dibutuhkan oleh orang yang baru saja dikubur. Apalagi doa dari seorang saudara yang dia betul-betul ikhlas dalam mendoakannya. Nah, maka ini penting. Karena kita pun masih akan mengalami itu, ikhwan. Maka ketika kita mendoakan saudara kita yang dikubur, ikhlaskan doa. Berbagus doa. Nah, dengan harapan semoga ketika kita juga kelak dikubur, nah banyak saudara-saudara kita yang mendoakan kita. Nah, baik. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahapan nikmat atau azab. Dia akan mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Kalau dia seorang yang memang telah lulus dari ujian tadi dan memiliki simpanan amalan-amalan saleh ketika di dunianya, maka bergembiralah dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Namun apabila sebaliknya, maka azab yang diancamkan kepadanya. Dan inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Beriman tentang azab kubur, bahwasanya itu pasti adanya dan akan ditimpakan kepada orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkannya. Dan dalil tentang tetapnya azab kubur ikhwani fillah telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, juga dinukilkan ijma' di kalangan ahli sunnah. Ijma' di kalangan ahli sunnah. Adapun penyelisihan Mu'tazilah, tidak dianggap karena mereka bukan dari kalangan ahli sunnah. Ada yang menyelisih memang dalam azab kubur, yaitu golongan Mu'tazilah dan yang semisal dari mereka yang mengingkari adanya azab kubur. Adapun ahli sunnati wal jamaah, mereka telah bersepakat tentang tetapnya azab kubur tersebut, bahwasanya itu ada. Di antara dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang azab kubur ikhwani fillah, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang Fir'aun dan bala tentaranya di surat Ghafir ayat 45 dan 46. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." Allah Subhanahu wa taala jaga Nabiullah Musa dari keburukan makar-makar Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya azab yang sangat buruk, yaitu azab yang berat. Apa itu? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka dipampangkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya di setiap pagi dan petang. Ini di mana? Ini di alam kubur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan setelahnya, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Dan pada hari tegaknya kiamat diperintahkan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang paling dahsyat.
Ini menunjukkan bahwasanya dipampangkannya neraka ikhwan di setiap pagi dan petang itu terjadinya di alam kubur. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala telah katakan berkaitan dengan orang-orang munafik, sanu'adzibuhum marratain, sungguh kami akan azab orang-orang munafik itu 2 kali. Tsumma yuradduna ila adzabin 'adzim, kemudian mereka dikembalikan ke azab yang besar. Nah, para ulama di antaranya datang dari sebagian sahabat ikhwan, sanu'adzibuhum marratain, yaitu apa? Fid dunya wa fil qabr. Mereka akan diazab di dunia dengan apa? Ditimpakan hukuman dan kekalahan, kemudian di alam kubur. Sebelum mereka dikembalikan ke azab yang dahsyat di kerak paling bawah neraka setelah tegaknya hari kiamat. Adapun dari hadis ikhwani fillah sangat tegas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, al-adzabul qabri haqqun. Azab kubur itu hak. Juga dalam hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Naam. Dalam doa di akhir tasyahud. Yang ini juga kelengkapan dari doa yang awal tadi, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Meminta perlindungan dari 4 hal, dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah saat hidup dan mati, dan dari fitnatul dajjal. Menunjukkan bahwasanya azab kubur itu hak. Maka di antara kejahilan orang-orang Mu'tazilah akhwani fillah yang kemudian diambil pada masa kini oleh Hizbut Tahrir, karena Hizbut Tahrir pemahamannya neo Mu'tazilah, Mu'tazilah gaya baru. Nah, yang di antara akidah mereka yaitu mengingkari azab kubur. Entah kalau sekarang sudah diperbaharui atau yang lain, tapi di antara prinsip pokok, sebenarnya prinsip pokok Mu'tazilah di antaranya ingkar azabul qabr. Mereka mengingkari azab kubur. Dengan alasan bahwasanya dalil berkaitan dengan itu menurut mereka dalil yang ahad. Hadisnya tidak mutawatir. Sehingga kalau hadis ahad itu bisanya untuk amalan saja. Kalau untuk menetapkan permasalahan akidah maka tidak dipakai. Maka dibantah oleh para ulama kita ikhwani fillah dengan hadis tentang apa? Doa meminta perlindungan dari 4 perkara di akhir tasyahud kita. Dan ini bantahan yang sangat telak ikhwan. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Berkaitan dengan ibadah menurut mereka hadis ahad boleh diambil. Sudah berdoa. Tapi di dalam doa tersebut meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Bagaimana meminta perlindungan dari azab kubur padahal tidak diyakini adanya azab kubur? Maka ini menunjukkan batilnya apa yang diyakini oleh Mu'tazilah dengan semua jenisnya, baik yang gaya lama maupun gaya baru. Karena azabul qabri haqqun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalil-dalil yang begitu banyak akhwan yang menunjukkan jenis-jenis azab yang diberikan kepada sebagian golongan yang diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan mereka-mereka yang berada di tanur, di ruang pembakaran, laki-laki dan perempuan tanpa pakaian. Kemudian ditanya siapa mereka itu, maka dikatakan oleh malaikat mereka adalah para pezina laki-laki dan perempuan. Juga bentuk-bentuk yang lain yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang ketika Nabi diperlihatkan tentang azab kubur.
Oleh karena itulah akhwani fillah, nah, kita wajib selain mengimani perkara itu juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari. Dan azab kubur ini yang rajih dirasakan oleh ruh dan jasad. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Jadi bukan hanya ruh saja, bukan pula jasad saja, tapi dialami oleh ruh dan jasad. Lalu bagaimana? Nah, bukankah di sana ada manusia yang terkadang jasadnya sudah hilang, sudah dibakar atau sudah dimakan binatang? Maka di sinilah ikhwani fillah berfungsinya keimanan. Bahwasanya yang dimaksud dengan azab kubur itu bukan azab di kuburan, tapi azab di alam kubur, alam barzakh. Karena itu alam sendiri, alam yang gaib dari kita. Jadi baik seseorang itu dikubur atau tidak, baik jasadnya itu masih ada ataukah sudah menjadi abu, atau bahkan sudah ditelan binatang buas dan sudah habis, maka bukan berarti dia akan terbebas dari azab kubur kalau dia memang berhak mendapatkannya. Tetap, nah, Allah Maha Mampu untuk apa? Menimpakan azab kepadanya yang dirasakan oleh roh dan juga jasadnya. Nah, jadi azabul qabr bukan azab di kuburannya, sehingga sebagian manusia orang-orang orientalis, nah, yang tidak beriman dengan ini memasang kamera ini dan itu untuk melihat sebenarnya ada atau tidak. Ini semuanya didorong karena apa? Karena kelemahan dari iman. Karena azab kubur, azab di alam lain. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada manusia itu, bisa saja Allah kemudian perlihatkan jasad yang bekas-bekas teradab, bisa saja. Tapi itu bukan patokan bahwasanya ada atau tidaknya azab kubur berkaitan dengan apa? Dengan jasad seseorang yang sudah dikubur itu mesti harus telah berubah. Karena itu azab di alam lain. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada banyak hadis juga menjelaskan sebab-sebab seorang bisa teradab di kuburnya. Yang Ibnul Qayyim membahas dengan sangat bagus dalam kitab Ar-Ruh, ketika beliau memaparkan terus apa sebenarnya sebab-sebab seorang bisa teradab di kuburnya. Maka kata beliau jawabannya ada dua. Jawaban yang mujmal dan jawaban yang mufassal. Jawaban yang mujmal, jawaban secara global sehingga bisa mencakup semuanya. Intinya akhwan, azab kubur itu akan ditimpakan kepada seseorang yang dia itu ada padanya tiga hal. Nah, yang pertama, kejahilan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, dikarenakan meninggalkan perintah-perintah Allah, dan yang ketiga karena menerjang larangan-larangan Allah dengan maksiat. Ini intinya untuk jawaban global yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Kejahilan seorang hamba tentang Allah sehingga tidak mengetahui hak-haknya, tidak beriman tentang sifat-sifatnya, sehingga tidak ada rasa takut pada dirinya. Nah, kemudian meninggalkan perintah dan melanggar larangan. Adapun secara terperinci banyak akhwat. Nah, banyak. Di antara yang sangat masyhur yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, yaitu dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Nabi melewati dua kubur, maka Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastatiru min baulih. Nabi melewati dua kubur. Kemudian Allah berikan wahyu padanya bahwasanya dua orang yang dikubur itu terazab. Maka Nabi katakan sungguhnya keduanya itu tidaklah diazab pada perkara yang besar, tapi perkara yang dianggap remeh oleh manusia. Adapun yang satu
Dia adalah orang ketika hidupnya suka membuat namimah, mengadu-adu. Namimah akhwanifillah yaitu naqlul kalam li ajlil ifsad. Ini hakikat namimah, yaitu mengutip perkataan, mengkopas perkataan untuk membuat kerusakan. Walaupun perkataan itu benar. Nah, itu namimah. Adapun kalau perkataannya tidak benar, maka ini lebih parah. Dia berbuat buhtan, kedustaan atas nama saudaranya, fitnah. Sedangkan namimah ikhwan, dia memang mengutip perkataan, mengkopas perkataan dari seseorang. Ya fulan, si Alan membicarakan tentang kamu demikian-demikian. Dia kutip perkataan. Akhirnya ini marah, panas kepada orang yang tadi dilaporkan. Ini namimah. Dan namimah akhwanifillah perkara yang besar, bukan perkara ringan. Walaupun banyak manusia menganggapnya remeh, apalagi zaman sekarang, ikhwan. Zaman di mana kopas begitu mudah. Yang dulu mungkin mulut butuh masih energi banyak untuk menata atau mengingat-ingat perkataan orang. Sekarang dengan kopas, dengan copy paste, tinggal sampaikan kepada orang, bahkan terkadang di screenshot saja sampaikan kepada orang yang ingin dia panas-panasi. Maka hati-hati, akhwan. Allah Subhanahu wa taala telah ancam bagi mereka ini dengan hukuman yang tidak ringan. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan la yadkhulul jannata qattat ay namam, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka berbuat namimah. Juga Nabi katakan salatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dibersihkan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya an-namam, orang yang membuat namimah di dunia. Makanya perkara namimah, akhwan, yang pintunya pada masa ini terbuka sangat luas, ini kita harus hati-hati. Ketika kita ingin mengutip sesuatu untuk saudara kita, pikir ini bermaslahat ataukah malah akan membuat kerusakan. Kenapa? Namimah kriterianya di naqlul kalam li ajlil ifsad. Apalagi kalau memang sejak awal dia menginginkan kerusakan. Baik. Dan namimah termasuk di antara sebab dari sebab-sebab pokok seorang teradab di kuburnya, sebagaimana dalam hadis tadi. Ibnul Qayyim akhwanifillah membuat penjelasan yang bagus sekali berkaitan ini. Kalau namimah saja, akhwan, yang penukilannya kompasnya itu benar sesuai, apalagi kalau sampai berbuat kedustaan. Apalagi yang lebih besar dari itu dengan menimbulkan permusuhan yang jelas atau memusuhi dengan permusuhan yang terang-terangan. Maka tentunya lebih berhak untuk mendapatkan adab di kuburnya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak bisa taharah, la yastatiru min bauli, yaitu ketika dia kencing, dia taharah tidak bisa mensucikan diri, tidak bisa cepok. Tidak bisanya ini karena memang tidak belajar atau memang tidak peduli. Dan Nabi SAW berkaitan dengan masalah kencing, akhwan, juga telah tegaskan, istanzihu minal baul fa inna aktsara adzabil qabri minhu. Hadis sabit, akhwan. Yaitu bersihkanlah diri kalian dari air kencing karena kebanyakan azab kubur itu disebabkan karenanya. Kencing di jalan, sampai di samping mobil, di bannya sendiri dikencingi. Setelah itu sudah kopat-kapit naik lagi. Ini tidak bisa tahar. Dan Nabi SAW tegaskan mayoritas azab kubur menimpa manusia karena sebab itu.
Ini perkara apa? Dianggap remeh oleh manusia. Makanya di antara pendidikan pertama yang hendaknya diajarkan oleh orang tua, oleh aba maupun ummahat kepada anak-anaknya, ajari mereka bagaimana cara bersuci dari kencing. Cara bersuci dari kencing, bagaimana cara kencing yang benar, yang sesuai dengan sunnah, ajarkan. Dicek. Ajarkan bukan cuma sekedar dikasih teori, tapi dicek juga betul tidak dia ketika menerapkannya. Dan dilatih. Apa? Karena Nabi SAW telah perintahkan untuk kita membersihkan diri dari air kencing. Nah, dan Ibnul Qayyim tegaskan kalau ini berkaitan dengan apa? Dengan permasalahan kencing yang merupakan salah satu bentuk taharah. Lalu bagaimana dengan seseorang yang tidak bisa wudu? Dengan seorang yang kemudian tidak bisa sholat, atau sholatnya buruk, wudunya buruk, maka ini lebih berhak lagi untuk mendapatkan azab kubur. Dan dalil-dalil yang lain, akhwan, di mana Rasulullah SAW sebutkan adab-adab yang ditimpa oleh orang yang suka makan harta riba, yang memakan harta anak yatim, yang berzina, dan seterusnya. Jadi intinya semua dari bentuk-bentuk pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah terancam dengan azab di kuburnya sebelum di akhiratnya. Makanya kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari azab kubur. Dan di antara langkah utamanya, akhwani fillah, ya tadi, kuatkan makrifah kita tentang Allah. Menguatkan makrifah kita tentang Allah. Kuatkan pengenalan kita tentang Allah. Dengan mempelajari asma wa sifat, mempelajari tauhid. Karena dengannya, akhwani fillah, seorang tahu hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Juga kuatkan dalam upaya untuk menunaikan perintah sesuai dengan kemampuan kita dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan demikian, biidznillah tabaraka wa taala, seorang akan bisa terhindar dari azab kubur. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekokohan. Ketika mendapatkan ujian di kubur kita, dan juga diselamatkan dari azab kubur. Baik, sebagaimana pula kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi husnul khatimah. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahi rabbil alamin.